Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Dunia Permepelan Part 4. Perkenalkan, nama saya Safira Dila Sakinah dengan NIM 1262042121225 dari kelas Hadis Matematika 4C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai grafik fungsi dalam Maple. Namun sebelum itu, kita akan mereview sedikit materi minggu lalu, yaitu mengenai grafik fungsi dua dimensi. Ingat, jika kita ingin membuat grafik menggunakan Maple, maka perintah yang harus digunakan adalah plot dengan sintaks, yaitu plot, buka kurung, nama fungsinya fx, x sama dengan a, titik-titik b, option 1, option 2. Nah, pada video minggu lalu, kita sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah grafik fungsi. Akan tetapi, for your information, beberapa buah grafik fungsi juga dapat digabung dalam satu bidang gambar. Biasanya, hal ini digunakan untuk memudahkan perbandingan sifat fungsi-fungsi melalui pengamatan grafik. Untuk membuat grafik yang semacam ini, masih menggunakan perintah plot, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam sintaks sebelumnya, yaitu sintaksnya plot, buka kurung, kemudian buka kurung lagi menggunakan kurung tegak, kemudian ketik fungsinya yaitu fungsi 1, fungsi 2, dan seterusnya, kemudian tutup lagi dengan kurung tegak, kemudian koma domain, option. Dengan parameter domain adalah batas nilai pada domain untuk fungsi-fungsi yang akan digambar. Nah, di sini kita coba mempraktikkan membuat grafik fungsi yaitu Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X pada domain X sama dengan 0 sampai dengan 3pi dalam satu bidang gambar. Sertakan option yaitu untuk grafik sinus diberi warna biru dan kosinus diberi warna hijau. Selain itu juga diberi legend ya untuk masing-masing fungsinya. Oke, langsung saja kita beralih ke Maple kelas. Oke, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi dalam Maple. Langkah pertama, kita ketik plot, kemudian buka kurung, kemudian buka kurung lagi dengan kurung tegak, dan fungsinya yaitu sin X, cos X, dan ditutup dengan kurung tegak, X, pada batasnya 0 sampai dengan 3pi. Kemudian kita beri option title, judulnya sama dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Jangan lupa diapit dengan tanda petik 2, grafik fungsi sinus dan kosinus. Kemudian kita juga beri perintah option yaitu colornya, warnanya yaitu sinus berwarna biru dan kosinus berwarna hijau. Buka kurung dulu menggunakan kurung tegak, warna blue, green, tutup kurung, dan kita juga beri option yaitu labels. Labelsnya sama dengan buka kurung dulu dengan kurung tegak, nilai X, nilai Y. Diapit dulu dengan tanda petik 2, nilai X, 2, nilai Y. Kemudian kita juga tambahkan option legend sama dengan grafik Y sama dengan sin X, grafik Y sama dengan cos X. Tanda kurung buka tegak, diapit juga dengan tanda petik 2, grafik Y sama dengan sin X, kemudian grafik Y sama dengan cos X. Kemudian tutup dengan kurung tegak. Kemudian kita juga beri option thickness. Ketebalannya yaitu kita coba 12 dan tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini juga akan muncul gambar grafik sesuai yang kita perintahkan tadi. Namun, dengan cara yang sama dapat pula dibuat 3 atau lebih grafik fungsi pada satu bidang gambar. Sebagai catatan, untuk menambah option tidak harus diberikan dalam perintah plot. Namun, kita juga dapat melakukannya dengan cara klik kanan,
klik kanan pada grafik, kemudian di sini akan ada pilihan option atau properti yang diinginkan, seperti style, simbol, line, color, dan sebagainya. Selanjutnya, grafik suatu fungsi juga dapat pula dibuat hanya dari beberapa titik saja atau data diskrit, seperti contoh kasus berikut ini. Nah, di sini diberikan nilai suatu fungsi f(x) untuk x tertentu seperti tersaji pada tabel berikut ini. Nah, di sini buatlah grafik dari data tersebut menggunakan Maple dengan garis terhubung. Langsung saja kita beralih lagi ke Maple 18. Langsung saja kita praktikkan. Langkah yang pertama, kita ketik plot, buka kurung, kemudian buka kurung lagi dengan kurung tegak, dan kita masukkan data yang tersaji pada tabel yang ada di soal tadi. Datanya ada 2,10, kemudian ada 3,12,5, kemudian ada 4,14, kemudian ada 6,15,6, kemudian ada 7,16, kemudian yang terakhir ada 9,18. Tutup dengan kurung tegak, dan kita beri tambahan option yaitu judulnya. Judulnya adalah grafik fungsi diskrit. Diapit dengan tanda petik 2, yaitu grafik fungsi diskrit. Oke, yang terakhir kita tutup dengan tanda kurung. Kita enter. Nah, di sini sudah tertera gambar grafik fungsi diskrit sesuai yang kita perintahkan. Nah, secara default, Maple akan menghubungkan titik-titik data dengan suatu garis kan, di sini di gambarnya. Tetapi, kita juga dapat menambahkan perintah option style sama dengan point untuk mendapatkan grafik dengan titik-titik yang tidak terhubung. Nah, kita coba dengan ini tadi. Nah, kita tambahkan optionnya yaitu style sama dengan point. Style sama dengan point. Nah, langsung saja kita enter. Nah, di sini sudah tertera yaitu grafiknya dengan titik-titik yang tidak terhubung. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu materi grafik fungsi 3 dimensi. Selain grafik fungsi dalam 2 dimensi, Maple dapat pula digunakan untuk menggambar grafik fungsi 3 dimensi untuk fungsi-fungsi yang memiliki 2 variabel, seperti diberikan fungsi z sama dengan fx, y. Apabila grafik fungsi tersebut akan digambar menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot 3 dimensi dengan sintaks perintahnya adalah plot 3D, buka kurung fungsinya yaitu fx, y, x sama dengan a, titik-titik b, y sama dengan c, titik-titik d. Maksud dari x sama dengan a, titik-titik b, y sama dengan c, titik-titik d adalah batas nilai x, y untuk grafik yang akan dibuat. Nah, langsung saja kita mencoba membuat grafik fungsi f, x, y sama dengan sin x dikali cos y pada x batas selangnya 0 sampai dengan 5 dan batas selang y-nya adalah negatif 2 sampai dengan 4. Langsung saja kita beralih lagi ke Maple 18. Langsung saja kita praktikkan. Langkah yang pertama, kita ketik plot 3D, kemudian buka kurung, kemudian fungsinya yaitu sin x dikali cos y, kemudian koma, pada batas selang x-nya sama dengan 0 sampai dengan 5, 0 sampai dengan 5, y-nya sama dengan negatif 2 sampai dengan 4, dan ditutup dengan tanda kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasil grafik fungsi 3 dimensi ini seperti ini. Nah, hasil dari grafik fungsi 3 dimensi ini juga dapat diubah-ubah sudut pandangnya sesuai yang kita inginkan. Caranya adalah mendrag grafiknya, kemudian kita geser-geser sampai pada sudut pandang yang kita inginkan. Nah,
Tambahan informasi, pada grafik 3 dimensi ini juga dapat diubah-ubah dengan cara mengklik kanan hasil grafik kemudian pilih properti yang diinginkan. Nah, seperti ini. Dan di sini ada pilihan akses, yaitu digunakan untuk menampilkan nama sumber dari grafik 3 dimensi. Dan masih banyak lagi pilihannya, ada normal, boxed, frame, non, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan menggabungkan beberapa grafik fungsi 3 dimensi dalam satu bidang gambar? Caranya hampir sama dengan grafik fungsi 2 dimensi. Misalkan akan dibuat grafik fx, y dan gx, y dalam satu bidang gambar dengan batas selang x-nya a, b dan batas selang y-nya adalah c, d dengan perintah adalah plot 3D, buka kurung, kemudian buka kurung dengan tanda kurung tegak, dan ketik fungsinya yaitu fx, y dan koma gx, y, koma x sama dengan a, titik-titik b, y sama dengan c, titik-titik d. Nah, langsung saja kita praktikkan lagi, yaitu dengan menggabungkan dua grafik berikut dengan menggunakan Maple. Nah, soalnya yaitu fx, y sama dengan cos x ditambah 2 sin x ditambah y, dan gx, y-nya adalah x ditambah y pada batas x-nya adalah 2 sampai dengan 3 dan y-nya sama dengan 1 sampai dengan 5. Langsung saja kita beralih lagi ke Maple 18. Oke, langsung saja kita coba. Langkah yang pertama kita ketik plot 3D, kemudian buka kurung dan buka kurung lagi dengan kurung tegak, dan kita ketik fungsinya yaitu cos x ditambah 2 dikali sin x ditambah y, kemudian koma x ditambah y, ini fungsi g-nya, x ditambah y, dan tutup dengan kurung tegak, koma pada batas selang x-nya sama dengan 2 sampai dengan 3 dan y-nya sama dengan 1 sampai dengan 5 dan tutup dengan tanda kurung. Lalu kita enter. Dan di sini sudah tertera gambar grafik 3 dimensi yang sesuai dengan yang kita perintahkan. Ini juga bisa diubah sudut pandangnya. Nah, dengan cara mendrag gambar grafiknya, lalu kita geser-geser. Oke, seperti itu. Oke, karena semua materi sudah disampaikan, maka cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.